Tadi si Asep telepon. Katanya si Afifah teh pergi, sudah berani lagi ngelawan sama dia. Tinggalnya kalau dia pulang. Bagus ya, udah berani ngelawan suami, udah berani juga bawa mobilnya. Teh, aku ini istrinya Abah. Hak aku dong kalau aku minta hartanya Abah, termaksud mobil. Kenapa Teteh repot? Teh, Teteh jangan macam-macam sama aku ya. Teteh itu orang luar, jadi Teteh nggak bisa ikut campur urusan rumah tangga aku sama Abah. Atau Teteh bisa angkat kaki dari sini. Beraninya. Udah disiksa. Udah Sep, tapi dia teh ngelawan. Hah, ngelawan? Terus begitu udah berani ngelawan tanya, mobil Asep teh dibawa sama Afifah. Terus bagaimana teh? Kayaknya tanya, kayak kesurupan gitu. Teteh ngeri. Ayo wah. Iya Sep. Yang teteh takutin ya kalau malam tuh nanti, Asep tadi cekek tak gitu. Pokoknya teteh tidak mau ikut campur, Sep. Siul. Kalah. Bagaimana tuh caranya mengatasinya? Aduh. Dari bingung. Teteh ada kenalan dukun. Kita bawa aja ke dukun, tak? Ya udah kalau begitu cepatnya aja. Biar cepat sembuh kan makin bagus. Ya. Iya, Sep. Terima kasih ibu-ibu mau datang ke pengajian di rumah saya ini. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setan masuk, Pak Dukun. Ipar saya kesurupan, Pak Dukun di dalam. Tolong disembuhkan. Ya. Maaf, ibu-ibu. Saya perlu bicara dengan kakak ipar saya sebentar ya. Permisi. Kok jadi gini ya? Tidak percaya. Ibu jangan pulang dulu. Ibu jangan pulang dulu. Saya mohon ibu tenang ya. Umi itu orangnya enggak seperti yang ibu kira. Sekarang biarkan Umi menyelesaikan masalahnya. Ibu tunggu sini ya. Pak Dukun, ini ada ipar saya yang sakit kesurupan. Tolong diobatin, Pak Dukun. Ini mau nyembuhin tapi Pak. Iya, Sep. Ya udah langsung deh Pak Dukun. Balikin lagi kayak semula. Ngomong kan diam. Sembur. Untung lang. Kodok pinggir kali. Untung kan tepat lang. Kopi nggak ada dari pagi. Heh, ngapain sih kesurupan ya? Tenang. Puas. Wah, ini parah banyak. Berat apa nih? Berat saya tadi jatuh. Astagfirullahaladzim. Bapak jangan ada-ada ya. Udah Umi jangan ikut campur. Terus Pak. Balikin lagi kayak semula. Saya tidak akan membiarkan Bapak menjerumuskan keluarga saya ke dalam neraka. Baru
Baru kali ini saya lihat Umi yang lemah lembut, marah seperti itu. Ibu-ibu sekarang udah lihat kan buktinya kalau Umi itu nggak percaya masalah dukun-dukunan. Cuma kakak iparnya aja yang percaya kayak begituan. Kasihan ya Umi harus menghadapi ipar yang seperti itu. Ya eta ibu-ibu, sudah tidak aneh. Pada zaman Rasulullah aja, orang yang terdekatnya ada yang nggak percaya. Marah! Kamu teh kumaha? Berani-beraninya ngomong gitu ke Pak Dukun? Teh, saya akan berjuang mati-matian kalau ini menyangkut akidah. Saya tidak mau Abah mempercayai sesuatu di luar Allah. Dan Afifah tuh nggak perlu dukun. Kalau Teteh pikir Afifah ini kena pengaruh sama jin, ya seharusnya tuh dia dibawa ke ustadz yang bisa meruqyah, ya secara Islam. Bahaya nih. Bahaya kalau ada rukiah. Nyerah. Nyerah. Pak Dukun jangan pergi dulu Pak Dukun. Pak Dukun tunggu Pak Dukun. Sep. Alah. Umi itu gimana sih? Umi sengaja ya menghambat penyembuhan Afifah? Iya, Umi senang kayak begini? Hah? Senang dia kayak begitu? Umi itu apa sih? Umi senang kayak begini? Umi aja nggak berani sama Abah. Mana mungkin Umi ngajarin Afifah untuk bisa melawan Abah? Afifah, kenapa sikap kamu bisa berubah seperti ini? Kamu ngelawan Abah dan Telis seperti tadi. Sampai mereka mikir kamu tuh kesurupan. Maafin aku, Umi. Aku ngelakuin ini supaya Abah benci sama aku dan Abah mau menceraikan aku. Kamu benar-benar ingin cerai. Umi, aku udah gak tahan sama sikapnya Abah. Dan aku ngerasa kalau Abah benci sama Mas Rani itu semua gara-gara aku, Umi. Aku berharap kalau aku bercerai sama Abah, hubungan Abah sama Mas Rehan bisa membaik. Tapi Umi tidak bisa membenarkan sikap kamu tadi. Seorang istri itu tidak boleh melawan suami. Umi tidak mau kamu berdosa. Maafin aku, Umi. Aku udah coba semua cara tapi semuanya gagal. Dan aku berharap dengan cara seperti ini, Abah bisa benci dan Abah mau nyerahin aku, Umi. Tapi aku mohon sama Umi jangan bilang-bilang sama Abah, Umi. Jangan bilang sama Abah kalau aku cuma pura-pura galak supaya Abah mau ceraikan aku. Ya sudah, sekarang Umi sebaiknya menemui jemaah dulu ya. Soalnya mereka udah lama nunggu. Ya, Umi. Ibu-ibu, Umi benar-benar minta maaf karena terpaksa pengajian kita ini dibatalkan. Ya, karena Umi ada masalah keluarga. Padahal ibu-ibu sudah datang dari jauh-jauh. Tidak apa-apa Umi, kita prihatin atas masalah yang Umi hadapi. Dan kami doakan Umi tetap istiqomah dalam menyebarkan ilmu Umi. Dan semoga ipar Umi cepat dapat mendapatkan hidayah. Amin. Terima kasih banyak. Umi kita pamit dulu ya Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ngapain di sini? Ya, abang mau tidur. Enggak. Abah tidur di luar sekarang. Aku mau tidur di sini. Abah di luar. Sembarangan kamu ngomong begitu. Udah buruan Abah keluar. Berani sama saya. Udah buruan deh ya. Aku nggak mau tidur sama Abah. Udah Kamu buruan. berani kamu. Abah, buruan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku udah kurang ajar sama suami aku sendiri. Aku terpaksa melakukan ini semua. Semoga Engkau memaafkan aku. Afifah! Afifah buka!
Ada apa, Bah? Ih, Afifah, Abah nggak boleh tidur sini. Abah harus keluar. Cari tempat tidur lain. Ih, nyebelin banget sih. Kenapa Abifah makin semena-mena di rumah ini? Afifah! Abifah buka! Abifah buka nggak? Kalau nggak gue hajar. Asma, kamu jangan begitu. Kamu ini malah bikin masalahnya lebih runyam. Ih, mana tehnya selalu saja ngebelain. Teh, saya tuh bukan belain Afifah. Tapi ini kan udah malam. Malu tuh sama tetangga dengar kita bertengkar. Abah, sebaiknya Abah tidur aja di kamar Rehan ya. Kan Rehan lagi keluar kota. Ini semua gara-gara Umi. Umi yang salah. Umi pengaruh buruknya jadi kayak begini si Afifah. Berani ngelawan sama laki. Abah, bukannya Umi yang bawa pengaruh buruk, tapi itu istri mudanya Abah aja yang kurang ajar. Udah, Afifah. Maafin aku, Umi. Maafin aku. Aku nggak punya pilihan lain. Dek, lo jagain ya. Jangan sampai Apipo ngelihat kita di sini. Oke. Teh, yakin ini dia kalau celaka gimana? Udah tenang aja, nggak bakal celaka. Udah ah. Diam sini tunggu. Ya udah. Teteh buruan. Buruan. Cepet. Pak Cokro. Ya, Bu. Anterin saya ya, saya mau shopping. Baik, Bu. Ya. Rasain lo, makanya jangan jadi sok berkuasa di sini. Siap-siap mogok. Teh, itu beneran gak bakal celaka? Aduh udah deh, tenang aja. Kamu tuh kenapa sih kebaikan banget jadi orang? Ngerjain Afifah aja ketakutan kayak gitu. Kacau. Kak Afifah, maaf ya. Abisnya Teh Asma maksa-maksa aku terus. Mudah-mudahan kakak gak kenapa-napa ya. Aduh, Bu, mobilnya mogok, Bu. Loh, Pak, kok bisa mogok? Saya juga nggak tahu, Bu. Coba saya starter lagi, Bu. Aduh, gimana ini? Apa sebaiknya aku telepon Mas Rehan aja ya, minta bantuan dia? Oh ya, astagfirullahaladzim, aku lupa. Mas Rehan kan masih di luar kota. Kenapa aku terus-terusan ingat sama Mas Rehan? Bahkan saat ada masalah seperti ini, yang aku ingat duluan adalah Mas Rehan, bukannya Abah. Waduh, kok bensinnya habis, Bu? Perasaan tadi masih banyak, Bu. Ya udah Pak, kalau gitu cari bensin dulu aja ya. Baik, Bu. Afifah? Hei! Satrio? Apa kabar kamu? Kamu kenapa? Ini mobil aku mogok, bensinnya habis. Oh, yaudah. Mau aku bantuin buat cari bensin? Nggak usah. Supir aku lagi nyari pom bensin kok buat ngisi bensin. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Iya. Kamu tinggal di mana? Oh, deket sini kok, di Jalan Manggis. Oh. Nggak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Iya. Kamu masih sering ketemu nggak sih sama teman-teman SMA? Soalnya aku dengar-dengar mereka mau ngadain acara yang gitu. Kalau misalkan memang jadi, nanti aku kabarin kamu. Oke. Pak, udah dapat? Udah dapat? Iya. Langsung aja, langsung. Iya, Bu. Oh iya, diisiin tuh. Untung ada nemu tukang bensin deket sini. Kalau enggak kan kamu kemana jadinya?
Ini supir kamu? Iya, supir baru. Oh, baru. Bu, bensinnya udah saya isiin. Saya parkirin dulu mobilnya, Bu ya. Iya. Stop. Ini kayaknya ada tetesan bensin ya. Ini jangan-jangan selang bensin kamu bocor deh. Mendingan harus dibawa ke bengkel sekarang juga nih, mau nggak? Pak Cokro, di sini bengkel terdekat di mana ya? Saya nggak tahu, Bu. Ya udah kalau gitu kamu Afifah, aku temenin kamu ke bengkel langganan aku. Satrio baik banget. Dari SMA emang Satrio emang udah baik sama aku dan suka nolong aku. Aku bisa minta tolong sama Satrio buat bikin Abah cemburu dan ceraikan aku. Gimana? Mau nggak? Boleh. Tapi abis dari bengkel, kamu mau nggak bantuin aku sesuatu? Soalnya aku lagi butuh banget bantuan kamu. Bantuin apaan? Nanti aku jelasin ya di jalan. Yaudah, kalau gitu kamu ke mobil, ikutin aku aja. Ya. Ayo, Pak.